Setelah kalah 4-0 lawan Jepang, tagar STY out menggema. Terjawab sudah alasan dibalik tidak masuknya Eliano dalam skuad timnas lawan Jepang. Hitung-hitungan timnas di 5 laga sisa, masih ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Ini adalah pil pahit bagi timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana saat ini timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin dari 3 kali imbang dan 2 kekalahan. Kekalahan 4-0 dari Jepang merupakan kekalahan terbesar anak asuh Sintayong. Sebenarnya, timnas Indonesia memulai laga kualifikasi dengan cukup baik saat menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia, serta hampir menang melawan Bahrain. Harapan besar fans Indonesia untuk kemenangan Indonesia tertuju saat melawan Cina. Cina yang saat itu menjadi bulan-bulanan Jepang, Arab Saudi, dan Australia dianggap tim yang paling lemah oleh fans Indonesia. Namun sayang beribu sayang, harapan itu sirna saat Indonesia takluk 2-1 di kandang Cina. Meskipun secara permainan Indonesia menguasai jalannya pertandingan dengan 76% berbanding 24%. Kekalahan atas Cina ini membuat kekecewaan fans Indonesia terhadap STY yang sering melakukan eksperimennya di laga yang menentukan timnas Indonesia. Karena fans sadar betul setelah menghadapi Cina, timnas akan berhadapan dengan Jepang yang sudah barang tentu sulit untuk menang. Jangankan untuk menang, untuk imbang saja susah. Terbukti timnas dibantai di GBK 4 gol tanpa balas. Ini adalah bentuk kekecewaan yang amat mendalam fans timnas Indonesia terhadap STY, hingga muncul tagar STY out di media sosial Meski banyak yang menghujat STY, tidak sedikit pula para fans timnas yang memberikan dukungan kepada Sintayong untuk membawa Indonesia menembus Piala Dunia. Ini dia alasan STY tidak memanggil Eliano dalam skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain keturunan yang baru dinaturalisasi bulan September 2024 ini sudah 2 kali tak dipanggil saat menghadapi Cina dan kini saat berhadapan dengan Jepang. Eliano sendiri baru bermain sekali bersama skuad Garuda, yaitu saat laga kontra tuan rumah Bahrain. Setelah itu namanya tak muncul lagi. Menurut Sintayong, Eliano tidak dapat masuk dalam skuad karena menurutnya Eliano belum dalam performa terbaiknya. Masih susah bagi Eliano untuk masuk dalam skuad Garuda saat ini. Eliano sebenarnya masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan dalam susunan pemain. 4 pemain harus tersingkir dan Eliano menjadi salah satunya. Ini dia hitung-hitungan peluang Indonesia bisa lolos ke putaran selanjutnya. Setelah kekalahan telak 0-4 lawan Jepang, Indonesia kini berada di posisi juru kunci di grup C. Namun secara hitung-hitungan, Indonesia masih bisa lolos ke putaran selanjutnya. Indonesia terpaut 10 poin dari Jepang yang memuncaki klasemen dengan 13 poin. Namun, Indonesia hanya terpaut 3 poin dari Australia di posisi kedua. Jika Indonesia bisa parkir di posisi kedua klasemen akhir, maka secara otomatis Indonesia bisa lolos di Piala Dunia. Syaratnya di 5 laga sisa, Indonesia bisa memenangkan 4 laga. Dan kemungkinan saat menghadapi Jepang di laga tandang, Indonesia masih bisa menahan imbang timnas Jepang. Sebab timnas Jepang kemungkinan besar akan menurunkan tim lapis keduanya. Karena mereka sudah lolos dan tidak membutuhkan kemenangan lagi. Apabila Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di tanggal 19 ini, bukan tidak mungkin kemenangan berikutnya akan lebih mudah. Apalagi timnas kembali akan diperkuat pemain naturalisasi yang baru dari FC Utrecht, Ole Roemeny.